Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat semuanya dan juga dalam kondisi bahagia selalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai reaksi ionisasi dan derajat ionisasi senyawa asam dan basa dalam larutan. Reaksi ionisasi dan derajat ionisasi. Reaksi ionisasi adalah reaksi penguraian zat menjadi ion-ionnya, yaitu menjadi kation dan anion. Derajat ionisasi merupakan perbandingan antara jumlah molekul zat yang terionisasi dengan jumlah molekul zat mula-mula sebelum terionisasi. Derajat ionisasi dilambangkan dengan alfa dengan skala 0 sampai dengan 1 atau dinyatakan dalam persen. Untuk derajat ionisasi dapat dirumuskan menjadi alfa sama dengan jumlah molekul senyawa yang terionisasi dibagi jumlah molekul mula-mula senyawa sebelum terionisasi. Jika alfa sama dengan 1, artinya zat tersebut dapat terionisasi secara sempurna, di mana seluruh molekul zatnya terionisasi menjadi kation dan anion. Jika alfa lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1, maka zat tersebut tidak terionisasi secara sempurna, di mana molekul zatnya yang terionisasi menjadi kation dan anion itu hanya sebagian. Jika alfa sama dengan 0, artinya zat tersebut tidak terionisasi menjadi kation dan anion. Reaksi ionisasi asam kuat dalam larutannya. Menurut Arrhenius, asam kuat merupakan asam yang dapat terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan anion di dalam larutannya. Asam kuat dalam larutan itu merupakan elektrolit kuat, di mana daya hantar listriknya kuat. Untuk asam kuat dalam larutan memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Contoh, senyawa HCl merupakan asam kuat di mana di dalam larutannya akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Ini saya berikan gambaran reaksi ionisasi HCl dalam larutannya. Di sini ada 5 molekul. Ada gambar warna hijau dan warna kuning. Untuk yang warna kuning itu menunjukkan ion H+, sedangkan yang warna hijau itu menunjukkan ion Cl-. Dan gabungan dari keduanya merupakan molekul HCl. Di sini ada 5 molekul HCl. Perhatikan reaksi ionisasinya. Anda sudah lihat, tadi ada 5 molekul HCl dan ternyata kelima-limanya mengalami reaksi ionisasi. Maka kita bisa menentukan alfanya sama dengan jumlah molekul senyawa yang terionisasi ada 5 dibagi jumlah molekul senyawa sebelum terionisasi atau mula-mula, yaitu 5. Maka kita tahu alfanya sama dengan 1. Kita bisa nyatakan dalam bentuk persen, maka saya tuliskan alfa sama dengan 5 dibagi dengan 5, saya kalikan dengan 100%, maka alfanya sama dengan 100%. Berikutnya reaksi ionisasi asam lemah dalam larutan. Menurut Arrhenius, asam lemah merupakan asam yang hanya dapat terionisasi sebagian atau tidak sempurna menjadi ion H+ dan anion dalam larutannya. Asam lemah dalam larutan merupakan elektrolit lemah di mana daya hantar listriknya lemah. Untuk asam lemah dalam larutan itu memiliki derajat ionisasi
yaitu lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Di sini saya berikan contoh, ada HCOOH setimbang menjadi H+ dan HCOO-. HCOH merupakan contoh asam lemah. Karena asam lemah itu terionisasi hanya sebagian, maka merupakan reaksi kesetimbangan. Di sini saya berikan contoh gambaran reaksi ionisasi untuk asam lemah HCOOH di dalam larutannya. Perhatikan, di situ ada yang berwarna lingkaran berwarna ungu dan lingkaran berwarna orange. Yang warna ungu menunjukkan ion H+, sedangkan yang warna orange menunjukkan ion HCOO-. Sedangkan gabungan dari keduanya merupakan molekul HCOOH. Perhatikan reaksi ionisasinya. Tadi ada 5 molekul dari HCOH, ternyata yang terionisasi hanya 3 molekul dan 2 molekulnya masih dalam bentuk HCOH. Maka untuk alfa sama dengan jumlah molekul yang terionisasi tadi 3 ya, dibagi dengan jumlah molekul mula-mula sebelum terionisasi, tadi ada 5. Maka alfanya sama dengan 0,6. Kita dapat nyatakan dalam bentuk persen, maka alfa sama dengan 3 dibagi 5 dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 60%. Berikutnya, reaksi ionisasi basa kuat dalam larutan. Menurut Arrhenius, basa kuat merupakan basa yang mudah terionisasi secara sempurna menjadi kation dan ion OH- di dalam larutannya. Basa kuat dalam larutan merupakan elektrolit kuat, di mana daya hantar listriknya kuat. Basa kuat dalam larutan itu memiliki derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1. Di sini contoh basa kuat yaitu NaOH terionisasi menjadi Na+ dan OH- di dalam larutannya. Di sini saya akan berikan gambaran reaksi ionisasi NaOH di dalam larutannya. Perhatikan, di situ ada gambar lingkaran berwarna merah dan biru. Yang warna merah itu menunjukkan ion Na+, sedangkan yang warna biru itu menunjukkan ion OH-. Dan gabungan antara keduanya itu merupakan molekul NaOH. Di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana reaksi ionisasi pada NaOH. Perhatikan. Anda lihat, tadi ada 5 molekul NaOH yang terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Dan semua molekulnya terionisasi secara sempurna. Maka kita bisa menentukan alfanya itu sama dengan molekul yang terionisasi tadi 5 ya, dibagi dengan molekul mula-mula sebelum terionisasi juga 5. Maka nilai alfanya adalah 1. Jika dinyatakan dalam bentuk persen, maka alfa sama dengan 5 dibagi 5 dikali 100%, maka hasilnya adalah 100%. Berikutnya, reaksi ionisasi untuk basa lemah dalam larutan. Menurut Arrhenius, basa lemah merupakan basa yang hanya terionisasi sebagian atau tidak sempurna menjadi kation dan ion OH- di dalam larutannya. Basa lemah dalam larutan merupakan elektrolit lemah, di mana daya hantar listriknya lemah. Basa lemah dalam larutan memiliki derajat ionisasi atau alfa lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Contoh di sini adalah NH4OH merupakan contoh senyawa basa lemah, setimbang menjadi NH4+ dan OH- di dalam larutannya mengalami reaksi ionisasi sebagian atau tidak sempurna.
Di sini saya berikan gambaran mengenai reaksi ionisasi untuk NH4OH. Di sini ada gambar, ada lingkaran berwarna biru dan berwarna merah muda atau pink. Yang berwarna biru itu menunjukkan ion OH-, sedangkan yang berwarna merah muda itu atau pink menunjukkan ion NH4+. Dan gabungan keduanya merupakan molekul NH4OH. Di sini ada gambar 5 molekul NH4OH yang akan mengalami reaksi ionisasi. Perhatikan. Nah, ternyata ada 4 molekul NH4OH yang terionisasi menjadi ion NH4+ dan ion OH-. Sedangkan 1 molekul NH4OH masih dalam bentuk molekul NH4OH. Maka, kita bisa menentukan alfanya itu sama dengan jumlah molekul yang terionisasi tadi 4 dibagi dengan jumlah molekul mula-mula sebelum terionisasi tadi ada 5. Maka nilai alfanya adalah 0,8. Jika dinyatakan dalam bentuk persen, maka alfa sama dengan 4 dibagi dengan 5 dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 80%. Nah, tadi itu merupakan gambaran bagaimana reaksi ionisasi pada asam dan basa baik yang lemah maupun yang kuat. Tadi sudah dicontohkan untuk yang terionisasi sempurna dan yang terionisasi sebagian. Demikian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.